Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita sampai pada dosa besar yang ke-61 insyaallah, yakni menahan kelebihan air dari orang yang memerlukannya. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan betapa tidak berperi kemanusiaannya ketika dikala kita berlebih, terutama dalam hal-hal yang sifatnya itu kebutuhan pokok. Kemudian ada orang yang memerlukan, kita menahan itu. Apalagi air yang merupakan sumber kehidupan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Maka ini merupakan perbuatan yang keji ketika kita membiarkan orang lain dalam keadaan kekurangan, terutama dalam hal-hal yang pokok, ya, bukan kekurangan dalam artian kebutuhan yang sekunder atau kebutuhan yang tersier, tapi kebutuhan primernya ini betul-betul kekurangan. Dan di ketika itu kita punya kemampuan, tapi kita menahan itu, terutama air. Padahal air ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan secara gratis. Ya, seperti hujan yang turun pada pagi hari ini mulai kemarin malam, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmatnya. Hujan ini adalah rahmat Allah, bukan malah menjadi halangan, tetapi rahmat. Karena turunnya air hujan inilah kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman menjadi subur, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan untuk manusia. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat nomor 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, Rasulullah ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, ara'aitum in asbaha ma'ukum, terangkanlah kepadaku jika sumber air itu menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagimu. Artinya bahwasanya air ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak berhak untuk dieksploitasi, untuk dimonopoli oleh orang per orang. Sehingga ketika ada orang yang menghalangi jalannya air, yang menahan memberi air kepada sesamanya yang membutuhkan, jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang atau tumbuhan pun dia tahan itu, maka ini termasuk al-kabair, termasuk dari dosa besar. Dalam satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2353 dan Imam Muslim meriwayatkan nomor hadis 1566. Berarti hadis ini muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u fadlal ma'i, la tamna'u bihil kala'ah." Janganlah kamu menahan kelebihan air. Napa lek Jawa-Jawa ini nembok sehingga di beberapa daerah, beberapa tempat yang membutuhkan air itu tidak bisa teraliri. Nah, seperti ini dilarang keras oleh Rasulullah. La tamna'u, janganlah kamu menahan fadlal ma'i, kelebihan air itu. Karena berarti la tamna'u bihil kala'ah, berarti engkau mencegah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Berarti engkau melakukan pemusnahan terhadap kelangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Demikian indahnya ajaran Islam ini. Tidak hanya mengajarkan ibadah-ibadah ritual dalam kaitan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, tetapi Islam juga mengatur hubungan muamalah sosial. Bagaimana kita ini menjalankan fungsi kita sebagai khalifatullah di muka bumi, yang memakmurkan bumi, yang memelihara dan menjaga keberlangsungan alam ini. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, jangan kamu menahan kelebihan air, yang berarti itu kamu akan menahan atau mencegah tumbuhnya tanam-tanaman yang ada di sekitarnya. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengancam itu. Apa dawuhnya Rasulullah? Man mana'a fadlal ma'ihi wa fadlal kalaihi, barang siapa yang menahan kelebihan air dan makanan, termasuk makanan juga. Jadi ketika ada orang membutuhkan, yang tadi saya katakan kebutuhan pokok, sedangkan kita itu berlebih. Bahkan para sahabat itu saja ketika beliau itu juga dalam keadaan pas-pasan dan membutuhkan itu. Tapi kalau itu kebutuhan pokok dan ada yang lebih membutuhkan, itu diberikan. Apalagi ini dalam keadaan berlebih, dalam keadaan yang turah-turah lah. Kemudian ada orang membutuhkan, kita menahan itu. Nah, ini diancam oleh Rasulullah. Man mana'a fadlal ma'ihi wa fadla kalaihi. Siapa yang menahan kelebihan air dan kelebihan makanan yang ia miliki, maka Rasulullah mengancam, mana'ahu wahu fadlahu yaumal qiyamah. Mana'ahu wahu fadlahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan anugerahnya, menahan karunia darinya kepada orang-orang yang menahan tadi. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Ma'udzubillah min dzalik. Jadi nanti di hari kiamat orang seperti ini tidak akan mendapatkan karunia apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kadang-kadang barang yang berlebih itu mungkin di rumah kita itu bisa jadi mubadir, bisa jadi tidak bermanfaat. Tapi bagi orang lain itu sangat bermanfaat. Dan ketika itu kita tahan, nanti di hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, orang yang seperti ini nanti tidak akan mendapatkan karunia dan anugerah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ajaran filantropi dalam Islam, ajaran kepedulian dalam Islam. Tentu jenengan sudah sering mendengar kisah bagaimana seorang wanita nakal yang kerjaannya itu berzina, namanya wanita nakal. Tetapi karena kemudian muncul kasih sayangnya kepada makhluk Allah yang berupa seekor anjing, itu saja bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa perempuan tadi. Jadi ceritanya perempuan ini pun sebenarnya dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Kemudian dia turun ke satu sungai, dia ciduk seciduk air dengan sepatunya, kemudian dia naik ke atas. Begitu naik ke atas, dia sudah mau meminum air itu, dia sendiri juga dalam keadaan lemah, tapi dia melihat ada seekor anjing yang sudah dalam keadaan
lemah juga, kemudian beliau minumkan itu. Ya. Walaupun beliau sendiri juga ketika itu membutuhkan, diminumkan kepada seekor anjing itu dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh perhatiannya, diminumkan sampai habis itu. Kemudian si anjing tadi akhirnya bisa kembali segar. Dia juga segera turun ke bawah lagi untuk mengambil air karena dia juga lemah. Tapi begitu sampai di sungai tersebut, perempuan tadi menemui kematiannya. Sehingga dengan lantaran kasih sayangnya kepada seekor anjing itulah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si perempuan tadi. Ini hadisnya masyhur, kisah ini dalam hadis sahih. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan dengan lantaran itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Demikian para jamaah rahimakumullah, sudah 10 menit lebih, ada kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah